Bab 2865. Naga putih yang terlepas dari kesulitan. Benda yang dapat diambil pada dasarnya sudah diambil oleh kultivator Paviliun Linglong pada waktu itu. Eric Kin juga tidak tertarik pada beberapa benda yang tidak bisa dia ambil, seperti bangunan dengan balok berukir dan lukisan, termasuk meja dan kursi. Sebaliknya, terhadap beberapa lukisan dan kaligrafi yang tergantung di 4 dinding, Eric Kin melakukan beberapa pengamatan lagi. Lagi pula, mereka adalah sisa-sisa dari zaman kuno, para kultivator kuno yang tidak dikenal oleh mereka sekarang, mungkin juga master terkenal dari zaman kuno. Jika tidak memenuhi syarat untuk menggantung karya mereka di sini. Melihat bahwa Queen Lee tidak tertarik dengan benda ini, Eric Kin langsung menyimpan semua ini ke dalam tas penyimpanan. Sama halnya ada kultivator menyukai arak spiritual dan beberapa sama dengan menyukai semua jenis makanan lezat. Jika bertemu kultivator penggemar benda ini, diperkirakan juga dapat ditukar dengan harga yang bagus. Adapun meninggalkan beberapa untuk Bulldor Chen dan yang lainnya. Jangan bercanda. Sejak Bulldor Chen dan yang lainnya menyerah untuk menyelamatkan keduanya, kedua belah pihak tidak ada hubungannya satu sama lain lagi. Jika bukan karena meja dan kursi ini, Eric Kin benar-benar tidak menyukainya. Jika tidak, mereka tidak akan ditinggalkan kepada mereka. Setelah disimpan, Queen Lee pun mengambil beberapa benda kecil yang menarik baginya, dan keduanya terus naik. Pada waktu bersamaan, di kedalaman wilayah klan iblis, tempat yang menjadi kediaman Raja Iblis. Bangunan megah di sini benar-benar meniru istana kultivator biasa. Dan karena tubuh klan iblis seringkali lebih tinggi dari kultivator manusia, maka bangunan itu lebih tinggi dan megah. Di sini, kecuali Raja Iblis dan pelayannya, hanya mereka yang dia percaya yang bisa masuk dan keluar. Pada saat ini, sesosok berpakaian putih sedang berjalan keluar dari istana dan menuju keluar. Jika Eric Kin ada di sini, itu akan menjadi kejutan. Karena pemuda yang berubah menjadi manusia ini adalah naga putih yang pernah bertarung dengannya sekali di penjara kota kuno Linjiang. Naga putih, kamu baru saja kembali ke klan iblis selama beberapa hari dan kamu mau keluar lagi. Melihat pemandangan ini, desahan datang dari kedalaman istana. Wajah naga putih sedikit berubah, seolah tidak menyangka pihak lain akan menemukannya secepat itu. Dia menoleh ke arah sumber suara, membungkuk hormat dan memberi hormat dengan tangannya. Awalnya, dia akan dikurung di kota kuno Linjiang untuk waktu yang lama, tetapi berkat bantuan orang hebat ini dan pemilik kota zaman kuno berubah pikiran karena alasan yang tidak diketahui. Dia dibebaskan lebih awal. Wilayah rahasia galaksi akan segera datang. Sebagai salah satu jenius klan iblis, kamu harus fokus pada kultivasi. Jika kamu pergi ke tanah ras manusia dan memprovokasi apapun, aku khawatir aku tidak akan dapat membantumu. Suara itu berbicara dengan sungguh-sungguh. Yang mulia Raja Iblis, aku tahu batasan. Aku tidak berencana untuk pergi kali ini, aku hanya ingin berkeliling dan bersantai. Naga putih tersenyum pahit. Yah, aku tahu pikiranmu sedang tidak menentu dan kamu tidak nyaman dikurung di area kecil di tanah klan iblis ini, tapi kamu tahan sementara selama beberapa bulan sampai wilayah rahasia galaksi berakhir dan aku akan izinkan kamu menyeberangi lautan ke daratan klan iblis. Kata suara itu lagi. Terima kasih, Raja Iblis. Mata naga putih berbinar. Ini adalah mimpinya untuk pergi ke daratan klan iblis dan mengenali leluhurnya di tanah leluhurnya. Jika kamu ingin bertarung, aku mendengar bahwa keturunan binatang dewa datang ke tempat kita baru-baru ini. Ini ada hubungannya dengan garis keturunan kamu. Dia telah mengalahkan beberapa master klan iblis berturut-turut, dan dia akan segera tiba di sini. Kamu latihan dulu, aku akan mengatur agar kamu bertarung ketika saatnya tiba. Apakah kamu menang atau kalah,
kamu akan maju. Garis keturunan binatang suci gereja merah dari klan iblis. Naga putih mengangguk. Baru-baru ini, ada seorang klan iblis keturunan gereja merah yang menggunakan cara api untuk mengalahkan banyak jenius berturut-turut. Dia tahu ini, dan pihak lain memang memenuhi syarat untuk menjadi lawannya. Setelah berbicara dengan Raja Iblis, Naga Putih meninggalkan istana dengan memberi hormat. Sejak kembali ke klan iblis, dia telah bertapa selama beberapa hari. Bahkan jika tidak meninggalkan wilayah klan iblis, dia juga akan menemukan beberapa monster iblis bodoh di pinggiran untuk bertarung, untuk melampiaskan energi dan bersantai. Di pavilion Linglong, Eric Kin dan Queen Lee naik ke atas, dan segera sampai ke lantai 6. Di beberapa lantai bawah pavilion Linglong, Eric Kin dan Queen Lee sama-sama mendapatkan beberapa keuntungan. Tetapi jika bilang ada sesuatu yang mengejutkan mereka berdua, maka tidak ada. Bagaimanapun, mata mereka jauh lebih tinggi dari kultivator biasa fase penilaian, dan harta biasa tidak lagi dapat menyebabkan fluktuasi emosional. Namun, dalam perjalanan, Eric Kin menemukan beberapa permata, yang dirasa sangat cocok untuk Vinola Su. Setelah mencapai lantai 6, Eric Kin mengangkat kepalanya lagi, dia merasa berbeda. Kali ini, lantai 7 sepertinya terhalang oleh sesuatu, dan situasi di atas tidak terlihat sama sekali. Di beberapa lantai bawah, Eric Kin belum pernah mengalami hal seperti itu. Eric Kin mengerutkan kening. Dia dan Queen Lee sama-sama curiga ada kultivator lain di sini, tapi setidaknya tidak di 6 lantai pertama. Dilihat dari situasi saat ini, kemungkinan besar pihak lain melakukan sesuatu di lantai 7. Lagi pula, jika ingat dengan seksama, cahaya ilahi yang dipancarkan pavilion Linglong sebelumnya juga ada di lantai 7. Apa yang akan kamu lakukan? Menceritakan tebakannya kepada Queen Lee bertanya. Kita tidak bisa pergi ke lantai 7 melalui tangga, kita bisa menggunakan lorong formasi bawah tanah. Pikir Eric Kin. Pavilion Linglong ini memiliki 2 lapisan formasi, kecuali dirinya sendiri, tidak ada orang lain yang menyadarinya. Jika mereka naik dari formasi ganda, seharusnya lebih aman. Singkatnya, cari tahu dulu apakah ada orang lain di lantai 7. Queen Lee juga tidak keberatan dengan hal ini. Eric Kin kembali melanggar larangan formasi di lantai 6 dan memasuki formasi ganda. Di lantai 7, lokasinya berada di bawah puncak menara. Eric Kin dan Queen Lee menundukkan kepala dan bisa melihat semua yang ada di lantai 7. Berjalan dengan tenang di kejauhan, pupil Eric Kin sedikit menyusut. Sudah menemukannya. Keduanya melihat dipisahkan oleh penghalang formasi. Di ruangan di bawah, sesosok berjubah hitam menundukkan kepalanya untuk memecahkan tirai tipis berwarna darah. Sosok itu bergerak sangat ringan, seolah-olah dia juga tahu bahwa ada orang lain yang mendekat dari bawah. Di tirai tipis ini, ada mayat yang jatuh ke tanah. Di samping mayat, ada slip giok yang dipotong 2, dan beberapa barang lainnya. Tapi yang paling menarik perhatian Eric Kin, dan dia hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, sialan. Itu adalah token yang dipegang erat-erat di tangan kanan mayat itu. Token galaksi. Eric Kin juga sedikit terkejut, meskipun benda ini lahir secara acak, biasanya tidak di tempat yang ramai, atau di beberapa wilayah rahasia. Padahal tanah penyimpanan harta karun di pavilion Linglong ini memiliki banyak kelebihan. Tapi bagaimanapun, itu masih merupakan area di dalam ruang ini, dan itu tidak ada hubungannya dengan wilayah rahasia. Dan tidak banyak orang di sini. Terlebih lagi, benda ini muncul di tangan mayat, berapa besar kemungkinannya? Melihatnya dengan cermat, Eric Kin tiba-tiba merasa ada yang salah dengan tokennya. Meski benda ini sama dengan token galaksi yang dia dapatkan di kolam pedang. Tapi di tangan mayat, warnanya jelas jauh lebih gelap,
Dan meskipun mayat telah berubah menjadi tengkorak, bentuk tulang jari tangannya jelas seperti memegang token. Bersambung.